إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan pada panutan hidup kita, tauladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya hingga akhir zaman. Selanjutnya selaku khatib saya berpesan khususnya pada pribadi saya dan umumnya pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan benar-benar menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 90 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berlaku ihsan serta menolong kaum kerabat, mencegah dari keji dan mungkar dan mencegah dari tindak kebencian. Demikian Allah memberikan pelajaran, mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada dua kata yang Allah perintahkan, yakni berlaku adil dan berlaku ihsan. Apa bedanya berlaku adil dan berlaku ihsan? Adil di dalam kitab-kitab fikih dikatakan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan ihsan adalah berbuat sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan pribadi dan di dalam kehidupan masyarakat, dua perilaku ini saling melengkapi. Kalau kita dipukul orang, maka kalau kita membalas memukul, itu diperbolehkan. Itu namanya adil. Tetapi apabila kita memaafkan, maka itu lebih baik. Itu namanya ihsan. Ya. Oleh karena itu, ketika ayat ini pertama meminta kita untuk adil, setelah itu kita meminta untuk ihsan, maka posisi ihsan ini lebih kepada diri kita pribadi. Sementara untuk adil ini adalah lebih kepada kepentingan masyarakat secara luas. Menarik untuk memperjelas ihsan dengan adil ini adalah satu hadis dari Ahmad yang menceritakan tentang orang yang pertama kali dihukum potong tangan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abdullah, dia mengatakan bahwa seorang laki datang kepadaku, dia menceritakan bahwa dia telah menangkap seorang pencuri di rumahnya. Kemudian pencuri itu dia giring bersama sahabat-sahabat lain ke hadirat Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Ada apa ini?" "Wahai Rasulullah, orang ini sudah mencuri di rumah saya dan saya menangkapnya. Maka tegakkanlah had atasnya, yakni hukum potong tangan."
Maka Rasulullah kemudian memalingkan mukanya dan bersedih, dan para sahabat kemudian bertanya, kenapa Rasul engkau bersedih? Rasulullah kemudian mengatakan, kenapa engkau mengantarkan saudaramu ke dalam kesulitan? Kenapa engkau tidak memaafkan? Rasul kemudian membaca surat An-Nur ayat 22, Ala tuhibbuna wal ya'fu wal yakhfaku. Maafkanlah dan lapang dadalah kalian. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bukankah kalian akan suka apabila Allah mengampuni kalian? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Rasul kemudian menyatakan, apa boleh buat? Karena kalian sudah mengadukan pencuri ini ke hadapan aku. Maka apabila sebuah kasus had sudah sampai kepada ulil amri, maka tidak ada pilihan bagi ulil amri itu kecuali menegakkan had. Maka aku akan memotong tangan saudaramu ini. Nah, si laki-laki yang mengadukan tadi kemudian menyatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu saya memaafkan. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa baru sekarang kamu memaafkan? Sesungguhnya di dalam aturan agama kita, apabila sebuah perkara sudah maju di pengadilan, maka harus dilakukan keadilan. Maka kemudian Rasul memotong tangan pencuri tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah contoh Rasulullah sebagai penegak hukum. Ada kisah lain di sini bahwa permaafan seperti ini tidak bisa dilakukan ya apabila sudah sampai ke pengadilan. Kalau sampai pengadilan kemudian memaafkan, kemudian pelakunya dibebaskan, memaafkan pelakunya dibebaskan, maka tentu keadilan tidak bisa ditegakkan di tengah masyarakat. Kasus lain adalah ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib baju besinya hilang. Maka dia ketika berjalan di pasar, dia menemukan baju besi itu di toko seorang Yahudi. Dan dia kemudian mengatakan, ini baju besi saya. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sang Yahudi kemudian, enggak, ini baju besi saya, ini saya jual. Akhirnya mereka berdebat dan sepakat untuk mengadu ke seorang hakim yang terkenal namanya Hakim Syurai. Wahai Khalifah Ali, apakah Anda punya bukti bahwa baju besi ini adalah milik Anda? Saya tidak punya bukti. Apakah Anda punya saksi bahwa baju besi ini adalah milik Anda? Oh ya, saya punya. Maka Khalifah Ali kemudian mengajukan saksi pembantunya dan putranya Hasan. Ini dua orang saksi yang akan bersaksi bahwa baju besi ini adalah milik saya. Maka Hakim Syurai mengatakan, sesungguhnya di dalam sidang keadilan, seorang saksi tidak boleh ada ikatan darah. Tidak boleh ada kecenderungan, kalau itu putra Anda, pembantu Anda, ya pasti akan membela Anda. Maka saksi ditolak. Apakah Anda punya saksi yang lain, wahai Khalifah Ali? Tidak punya. Maka Hakim Syurai kemudian memutuskan, karena Khalifah Ali tidak punya saksi, sementara baju besi ini di tangan orang Yahudi, maka aku putuskan baju besi ini adalah milik orang Yahudi. Sidang ditutup dan Khalifah Ali kemudian, alhamdulillah kamu sudah menegakkan keadilan. Kemudian Khalifah Ali pulang, putranya pulang, dan si Yahudi tadi kemudian menyusul. Wahai Khalifah Ali, saya kagum atas Anda dan saya kagum atas hakim Anda. Maka saksikanlah bahwa saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini baju besi Anda saya kembalikan. Allahu Akbar. Khalifah Ali tergetar hatinya dan mengatakan, karena Anda sudah masuk Islam, wahai Yahudi, aku berikan hadiah baju besi ini untuk Anda. Dan aku tambah kudaku kesayangan aku hadiahkan. Inilah sebuah cermin keadilan.
ketika hukum Islam ini ditegakkan. Bagaimana Rasulullah ini bisa menegakkan keadilan? Bagaimana Khalifah Ali ketika dia berperkara dan dia kalah, dia redha bahkan memuji syukur atas keadilan hakimnya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Keadilan kita terasa terobek-robek dari berbagai sisi. Keadilan ekonomi seolah tidak ada. Orang banyak, orang kaya mendapatkan kekayaan begitu mudahnya. Kayaknya sampai puluhan miliar, triliun, bahkan puluhan triliun. Di satu sisi rakyat jelata banyak yang kesulitan mencari penghidupan. Bahkan ada yang sampai mati bunuh diri karena tidak bisa makan. Ini ketidakadilan ekonomi. Belum lagi ketidakadilan hukum, di mana orang kecil yang mencuri ayam dihukum 3 tahun, sementara yang mencuri berpuluh, beratus, beribu triliun dibiarkan saja. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya keadilan yang ditegakkan di tengah masyarakat ini adalah sangat penting, dan itu syaratnya cuma 2, yakni hukumnya adalah hukum yang adil, yakni hukum yang berasal dari Allah SWT. Yang kedua adalah aparat penegak hukumnya adalah aparat yang memegang amanah. Maka ketika hukumnya adalah hukum yang tidak adil, yakni hukum buatan manusia, bisa dibuat, bisa dibengkok, bisa dirubah kamar saja, maka yang rugi tentu adalah orang-orang kecil, orang-orang lemah. Apalagi apabila hukum yang tidak adil ini dipegang lagi oleh penegak hukum yang tidak amanah, yang bisa disuap, yang bisa dikasih iming-iming, sehingga sempurnalah ketidakadilan ini berlaku di tengah masyarakat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah sebuah kondisi sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT di dalam surat Toha ayat 124. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari hukum-hukumku dan membuang syariatku, maka pasti baginya adalah kehidupan yang sempit. Dan di dunia ini mereka hidup dengan penuh kesengsaraan, dan di hari akhir nanti mereka akan dibangkitkan di dalam keadaan buta. Jamaah sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam perlu mengingatkan apabila ada pemimpin-pemimpin kita yang mengambil kebijakan, misalnya memaafkan para koruptor. Sesungguhnya ini adalah kebijakan yang baik untuk para koruptor, tetapi buruk bagi keadilan masyarakat. Oleh karena itu kita perlu memberikan nasihat, karena sesungguhnya yang akan dinilai Allah adalah nasihat-nasihat kita yang diberikan kepada para pemimpin-pemimpin kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan petunjuk sebenar-benar petunjuk, yakni hukum-hukum Islam, dan kita bantu mereka untuk menerapkan hukum-hukum itu, karena sesungguhnya hanya itu sajalah keadilan, kesejahteraan akan muncul di tengah masyarakat. Belum lagi nanti adalah ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر من نصر واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.